Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan balita di 4 kecamatan di Lombok Timur dinyatakan mengidap gizi buruk. Cabuli 4 bocah seorang kakek di Lombok Barat diringkus polisi. Menabung puluhan tahun, seorang kusir Andong di Lombok Barat sukses berhaji. Polisi terus mengusut kematian bocah 8 tahun, Nur Fitri Apriani, warga desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, yang ditemukan tewas di Semak Belukar akhir pekan lalu. Saat ini polisi mengembangkan dugaan penganiayaan yang menimpa korban. Selain menggelar olah TKP, polisi juga telah memeriksa 20 orang saksi dari keluarga dan warga desa yang melihat korban sebelum ditemukan tewas. Dari hasil visum luar, petugas menemukan luka lebam di bagian leher dan perut korban diduga akibat pukulan benda tumpul. Untuk memastikan penyebab kematiannya, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad korban yang dilakukan Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi terkait kasus pembunuhan ini untuk sementara sudah sekitar 20-an orang diperiksa. Itu dari pihak keluarga atau dekat lokasi? Iya, tetangganya semua di sana diperiksa. Termasuk yang di dekat TKP mana? Iya, semuanya sekitar 20 orang. Nah, untuk sementara kita menunggu hasil visum. Tapi dari puskesmas memang ada luka-luka di wajah sebelah kanan, bagian mulut, terus ada di leher. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga di pekuburan desa setempat. Keluarga berharap polisi segera mengungkap teka-teki kematian korban. Nur Fitri Apriani ditemukan tewas pada Rabu sore di Semak Belukar di pinggir desanya setelah berpamitan ke rumah temannya pada pagi harinya. Selain menemukan tanda-tanda kekerasan pada fisiknya, keluarga juga curiga Fitri menjadi korban kejahatan karena hilangnya kalung, gelang, dan cincin emas yang dikenakannya. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Seorang pria Parubaya berinisial AR 50 tahun diringkus tim perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencabuli sejumlah anak di bawah umur. Tersangka ditangkap atas laporan orang tua salah seorang korban yang adalah tetangganya sendiri. Polisi sampai saat ini telah memeriksa 10 orang saksi termasuk 4 korban dan menyita pakaian para korban sebagai barang bukti. Saat melakukan aksinya, tersangka mengiming-imingi dengan meminjamkan ponsel ke para korban di sebuah lokasi bermain atau rumah pohon di desanya. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi, 4 terhadap korban, dan 6 saksi yang ada di seputaran. Kalau modusnya sendiri? Modus sendiri yaitu tersangka meminjamkan HP-nya kepada korban, sehingga korban mau menerima lalu diajak untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Polisi mendata 4 orang korban yang telah melapor, namun kasusnya masih dikembangkan karena jumlah korban diperkirakan masih akan bertambah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Awaludin dari Lombok Barat melaporkan. Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Timur mendorong pemerintah daerah memenuhi target sekolah ramah anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, Lembaga Perlindungan Anak mencatat 16 kasus kekerasan seksual pada anak yang mayoritas terjadi di lingkungan sekolah. LPA mendorong pengawasan dan evaluasi standar kelayakan sekolah dalam
melindungi anak-anak harus lebih ditingkatkan di seluruh jenjang sekolah maupun madrasah. Dari ratusan sekolah yang ada, LPA mencatat hanya 2 sekolah saja yang memenuhi standar ramah anak. Ke depan akan kita diskusikan untuk bagaimana mendesain ya, secara baik role model konsep sekolah ramah anak itu seperti apa, dan tentu dengan tetap mengacu kepada kearifan lokal. Pertama, sikap dari Kementerian Agama yang tanggap merespon kejadian yang terjadi akhir-akhir ini dengan telah membentuk satgas ya, di semua pondok pesantren dengan melibatkan semua komponen masyarakat yang ada di lingkungan pondok pesantren itu. Sekolah ramah anak sesungguhnya itu entry point-nya ke sana. Karena apa? 10 hak-hak anak itu sudah terpenuhi di dalam SRA itu. Tapi itu makanya sekarang yang di Lombok Timur baru hanya 2 SRA itu. Dan banyak kita lihat SD 1 Pancor itu sangat luar biasa. Nah, kalau itu semua sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta itu menjadi sekolah ramah anak, saya rasa itu tidak akan terjadi seperti ini. Pemda diharapkan bisa memenuhi standar sekolah ramah anak minimal di seluruh sekolah agar kasus pelecehan seksual dapat ditekan sejak dini. Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma melaporkan. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat semakin naik hingga 30% sejak sebulan lalu. Di pasar tradisional Kecamatan Gerung misalnya, harga telur di kalangan pedagang mencapai Rp60.000 per papan berisi 30 biji atau menjualnya secara ecer Rp2.000 per biji. Kondisi tersebut dikarenakan pedagang membeli telur di distributor mencapai Rp57.000 per papan dengan keuntungan Rp3.000 saja per papannya. Selain kurangnya pasokan telur, kenaikan harga juga karena mahalnya harga pakan dan tingginya konsumsi masyarakat untuk hajatan musim haji. Kita jual 60-an. 60 ya? Ya, terakhir. Sebelumnya berapa? Sebelumnya? 60. Sebelumnya? Adanya 57. 57. Ini enggak berpengaruh ke penjualan, Bu? Pengaruh, sepi. Sepi sekarang ya? Iya. Biasanya beli 10 biji. Agar tidak menambah beban belanja keluarga, para ibu rumah tangga beralih membeli telur eceran seharga Rp2.000 per biji. Beli telur tadi? Satu 2.000. Sebelum? Satu per biji. Satu biji. Sebelumnya? 2.000 satu per biji. Sebelum itu berapa sih beli? Sebelum itu 5,5 3. Jauh berkurang. Berarti lebih banyak pengeluarannya, Bu, sekarang? Enggak, banyak sekali. Perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha ini saya rasa masih cukup stabil. Kecuali harga telur mungkin agak tinggi. Itu disebabkan karena harga pakan yang sangat tinggi. Itu yang menyebabkan harga telurnya meningkat. Nah, untuk cabai, bawang putih, dan lain-lain, alhamdulillah masih stabil. Pemda berjanji akan mengupayakan solusi untuk menormalkan pasokan telur di pasaran agar harganya normal, terlebih menjelang Lebaran Idul Adha sebulan mendatang. Iya, diserbu langsung bawa. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.